Halo sayang, gimana kabarnya? Bella doain semoga kita sehat selalu ya. Kali ini Bella akan menceritakan kisah Natasha Romanoff yang menghadapi masalah terkait masa lalunya sebagai mata-mata. Pada malam hari saat Natasha sedang makan malam bersama adik dan ibunya, ayahnya pulang dengan raut wajah gelisah. Ayah mengatakan pada ibunya bahwa mereka hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam untuk pergi. Kemudian mereka pun bergegas menuju pesawat untuk pergi ke suatu tempat rahasia di Kuba. Saat akan lepas landas, mereka diserang oleh sekelompok orang. Akibat penyerangan itu, ibunya terkena tembakan di bagian lengan yang mengharuskan Natasha mengambil alih kemudi dan mereka berhasil pergi dengan selamat. Sesampainya di Kuba, ibunya mendapatkan perawatan medis. Alexei yang telah berhasil menjalankan misi memberikan sebuah data pada Dreykov, sedangkan Natasha dan Yelena diberikan obat penenang. Kemudian mereka dibawa oleh pasukan rahasia. 21 tahun pun berlalu. Natasha sedang dikejar oleh tim khusus karena dianggap melanggar perjanjian Sokovia. Di negara Maroko, adiknya yang bernama Yelena sedang melakukan misi untuk mengejar seseorang yang membawa sebuah kotak. Yelena berhasil melumpuhkan wanita tersebut, tetapi wanita itu menyemprotkan gas pada Yelena, menyebabkan Yelena seakan tersadar bahwa orang yang dia lumpuhkan adalah sahabatnya sendiri. Wanita itu kemudian berpesan pada Yelena agar menyelamatkan yang lain. Saat Natasha sedang menemui sahabatnya, Mason, dia mendapatkan tumpukan barang yang kemudian dia simpan di mobil. Kemudian Natasha melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mobil Natasha diledakkan oleh Taskmaster. Pertarungan terjadi di antara keduanya. Ternyata yang diincar oleh Taskmaster bukanlah Natasha, melainkan kotak yang sebelumnya Natasha simpan di mobil. Natasha kemudian mencoba merebut kotak itu. Pertarungan kembali terjadi. Natasha terkena body kick yang membuatnya terlempar ke sungai. Taskmaster kemudian mengambil kotak tersebut, tetapi ternyata Natasha telah membawa isi kotak tersebut bersamanya. Natasha yang sudah mengetahui pengirim kotak tersebut adalah adiknya, langsung pergi mendatanginya. Saat bertemu dengan Yelena, mereka tidak bisa mempercayai satu sama lain, dikarenakan mereka merupakan agen rahasia. Perkelahian terjadi antara keduanya hingga mereka bisa saling percaya. Yelena kemudian menjelaskan alasan dia mengirim kotak itu kepada Natasha, karena Natasha adalah satu-satunya superhero yang dia kenal, dan isi kotak itu adalah gas sintetis yang dapat menangkal manipulasi kimia. Tiba-tiba mereka diserang oleh para widow. Natasha dan Yelena kemudian mencoba untuk kabur. Salah seorang widow mengejar mereka hingga widow tersebut terjatuh dari ketinggian. Melihat itu Natasha kemudian menyelamatkan widow tersebut. Tetapi widow tersebut menembaki dirinya sendiri. Ternyata widow tersebut dikendalikan dari jauh oleh Dreykov. Melanjutkan perjalanan dengan kendaraan, Natasha dan Yelena dikejar oleh Taskmaster bersama seorang widow. Natasha dan Yelena berhasil menjatuhkan seorang widow, akan tetapi kendaraan yang mereka gunakan berhasil diledakkan oleh Taskmaster. Natasha dan Yelena kemudian berhasil kabur setelah mengecoh Taskmaster dengan jejak palsu yang mereka tinggalkan. Saat malam hari, Natasha menghabiskan waktu bersama Yelena, sekaligus membersihkan luka Yelena. Yelena menceritakan bahwa kejahatan Dreykov termasuk menculik anak-anak untuk dijadikan mesin pembunuh seperti yang mereka alami. Natasha kemudian mengajak Yelena untuk menyelesaikan urusan dengan Dreykov. Keesokan harinya, Natasha dan Yelena menaiki pesawat yang telah disiapkan oleh Mason. Di atas pesawat menghubungi Alexei yang berada di dalam penjara untuk menuju di bagian selatan penjara karena mereka akan membebaskan Alexei. Melihat kesempatan Alexei bergegas pergi menuju bagian selatan, sayang langkah Alexei berhasil dihentikan penjaga tahanan.
Natasha kemudian turun dari pesawat untuk membantu Alexei. Begitu juga dengan Yelena, yang membantu dari pesawat dengan meledakkan menara pengawas. Ledakan menara pengawas yang besar membuat badai salju datang. Kemudian Yelena dengan cepat mencoba menjemput Natasha dan Alexei. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Di pesawat, Natasha menanyakan keberadaan Dreykov pada Alexei. Alexei pun mengatakan bahwa yang mengetahui keberadaan Dreykov adalah Melina. Mereka kemudian pergi menemui Melina. Saat bertemu, Natasha menanyakan di mana keberadaan Dreykov. Namun ibunya tidak ingin memberitahukan dengan alasan Dreykov tidak bisa dikalahkan karena mengendalikan pikiran manusia. Pembicaraan ini terlihat begitu emosional karena telah 21 tahun mereka tidak pernah bersama. Ditambah Natasha dan Yelena yang sudah lama mengetahui bahwa ini bukanlah keluarga sebenarnya, melainkan keluarga yang terbentuk untuk misi rahasia. Natasha kemudian menanyakan tentang ibu kandungnya. Milena mengatakan bahwa Natasha dijual oleh orang tuanya. Meskipun begitu, ibu kandungnya terus mencari Natasha, hingga membuatnya dibunuh oleh Dreykov. Milena kemudian meminta maaf karena sebenarnya dia telah memberitahu Dreykov tentang kehadiran Natasha, dan sebentar lagi pasukan Dreykov akan datang. Tidak lama kemudian pasukan Dreykov datang menyerang. Milena yang sedang bersiap melihat Natasha sudah tidak sadarkan diri di lantai. Di sisi lain, Alexei juga telah dilumpuhkan dengan tembakan bius. Saat sedang siaga, Yelena melihat Milena. Milena kemudian mengatakan maaf sambil menyerang Yelena. Kemudian pasukan Dreykov membawa mereka semua menuju Red Room, markas dari Dreykov. Di Red Room, Alexei bersama Natasha ditempatkan di ruang tahanan dan Yelena ditempatkan di ruang operasi. Milena kemudian menemui Dreykov dan melakukan pembicaraan. Dreykov yang sedang melakukan pembicaraan menyadari sesuatu, hingga dia membuka topeng Milena yang ternyata itu adalah Natasha. Kemudian Natasha memberitahu bahwa dia adalah Milena dan dialah yang merancang ruang tahanan tersebut. Milena kemudian menghubungi Yelena melalui sambungan AirPods dan memberitahu Yelena bahwa dia telah mempersiapkan senjata pada ikat pinggang Yelena. Yelena kemudian menggunakan senjata itu untuk melepaskan diri. Kemudian Milena meminta Yelena untuk mencari gas sintetis. Yelena mendapatkan tugas untuk menghadapi para widow yang akan datang. Di sisi lain, Taskmaster yang mendapatkan perintah untuk menghabisi Alexei dan Milena mendapatkan perlawanan dari Alexei. Sementara Milena pergi ke bagian kontrol untuk mendaratkan Red Room. Milena kemudian menggunakan cara lain dengan pergi ke bagian mesin Red Room dan meledakkannya. Taskmaster yang sedang bertarung dengan Alexei mendapatkan serangan mendadak dari Milena dan membuat Taskmaster terpental ke dalam ruang tahanan. Yelena yang sedang mencari gas sintetis kemudian berhasil menemukannya dan bergegas mencari para widow untuk disadarkan. Natasha yang sedang bersama Dreykov mencoba untuk membunuh Dreykov, tapi semua upayanya tidak bisa Natasha lakukan karena otak Natasha sudah ditanamkan doktrin sejak kecil untuk tidak melukai Dreykov jika mencium baunya. Akhirnya Natasha merusak saraf penciumannya sendiri dengan membenturkan hidungnya pada meja, kemudian baru menghajar Dreykov. Saat Natasha akan membunuh Dreykov, para widow datang menolong Dreykov. Dreykov pun berhasil kabur, sementara Natasha harus berhadapan dengan para widow. Pertarungan berlangsung sengit, hingga membuat Natasha babak belur. Saat Natasha sudah tidak bisa memberi perlawanan, tiba-tiba ada ledakan gas sintetis yang dilemparkan oleh Yelena dan mengenai para widow. Gas itu membuat para widow tersadar dan pergi dari Red Room. Yelena kemudian pergi mencari Dreykov, sementara Natasha akan menyusul setelah selesai mengcopy data yang dimiliki Dreykov. Di sisi lain, Milena bersama dengan Alexis menaiki pesawat untuk pelarian mereka. Namun terjadi ledakan yang membuat pesawat terbang sebelum kedatangan Natasha dan Yelena. Natasha yang telah selesai mengcopy data bergegas keluar dari Red Room. Namun di tengah perjalanan, dia melihat Taskmaster yang ditahan oleh Milena. Merasa iba, Natasha melepaskan pintu tahanan. Tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Taskmaster dan Natasha terlempar.
Yelena yang sedang mengejar Dreykov melihatnya masuk ke dalam pesawat bersama pengawalnya. Kemudian Yelena mengejar dan berhasil menaiki pesawat itu. Yelena kemudian meledakkan mesin pesawat itu dan membuat dirinya terlempar bebas di udara. Natasha yang melihat itu bergegas mengambil parasut dan langsung terjun mengejar Yelena. Di tengah puing-puing ledakan, Natasha berhasil menangkap Yelena. Namun, Taskmaster yang telah dibebaskan oleh Natasha kembali mengejarnya. Natasha pun melakukan pertarungan di udara dengan Taskmaster hingga keduanya terjatuh. Natasha kemudian membuka topeng Taskmaster, kemudian membuatnya terkena gas sintetis, hingga akhirnya dia tersadar. Kemudian Natasha bertemu dengan Yelena dan meminta maaf karena dulu tidak menyelamatkannya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga merasakan keluarga yang nyata. Natasha kemudian berpisah dengan keluarganya untuk kembali pada keluarga keduanya, yaitu Avenger. Nah sayang, sekian pembahasan film Black Widow kali ini. Makasih buat yang udah dengerin suara Bella. Stay tune and sampai jumpa di next review film dari Bella. Bye bye sayang.